Episode 111. Pagi harinya, Kevin yang biasanya tidur memeluk istrinya dan ketika bangun tidak dapat menemukan keberadaan istrinya. Dan dia menemukan istrinya sedang membantu Bi Ija membuat sarapan untuknya. "Sayang, kenapa kamu di sini? Aku sudah mengatakan ke kamu untuk tidak turun dari kasur. Belum 1 hari, kamu sudah mengabaikan ucapanku." Kevin membawa istrinya untuk kembali ke kamar. "Sayang, aku hanya mau menyiapkan sarapan untuk kamu. Aku juga tidak ada mual, jadi biarkan aku melakukan tugasku." Jelas Menik. "Aku tahu, kamu ingin melayaniku, tapi kondisinya sekarang berbeda. Duduk diam di kamar. Biarkan yang memasak hari ini Bi Ija," ucap Kevin tegas. Menik tidak menolak ataupun membantah. Menurutnya, itu bentuk perhatian dan rasa cinta yang diberikan Kevin untuknya. Kevin sarapan di meja makan sendiri, sedangkan Menik menikmati sarapannya di kamar. "Bi, jangan izinkan ibu keluar kamar," ujar Kevin di sela-sela menikmati sarapannya. "Baik, Pak. Apa ibu sedang dihukum?" Wanita parubaya itu bertanya dengan polosnya. "Iya," sahut Kevin singkat. Bi Ija menganggukkan kepalanya mengerti. "Kalau gitu, kunci aja kamarnya, biar ibu nggak keluar." Ucapan Bi Ija membuat Kevin langsung menatap wanita parubaya itu. "Apa saya salah?" tanya Bi Ija bingung. "Bibi tidak salah. Istri saya bukan sedang dihukum karena telah melakukan kesalahan, tapi sedang hamil," jelas Kevin. "Hah? Hamil?" Bi Ija terlihat senang. Kabar itu menjadi kabar gembira untuknya. "Baik, Pak. Bibi akan jaga ibu," sahut Bi Ija senang. "Sebelum makan siang, saya akan balik," ujar Kevin dan mulai beranjak dari ruang makan. Sebelum berangkat kerja, dia menghampiri istrinya yang sedang menonton televisi seraya menyantap sarapannya. "Bagaimana makanannya? Enak?" tanya Kevin mengelus rambut istrinya. "Enak dong. Kamu mau berangkat?" tanya Menik yang melihat penampilan suaminya telah rapi. "Iya sayang, sebelum makan siang aku pulang. Kamu bersiap." "Bersiap mau kemana?" tanya Menik lupa. Kevin menggelengkan kepalanya. "Bersiap ke dokter kandungan." "Oh iya, aku lupa." Menik tersenyum dan menyalami suaminya yang akan segera berangkat. Di luar negeri, pengumuman untuk tes perguruan tinggi telah diumumkan melalui media cetak. Zelin dan Tia pergi ke minimarket untuk membeli koran. Mereka berharap nama mereka ada di dalam koran tersebut. Keduanya membawa koran tersebut keluar dari minimarket, dan mereka berhenti di sebuah taman. "Semoga nama kita ada di dalam sana," ujar Zelin. Sebelum membuka koran tersebut, keduanya berdoa terlebih dahulu. Mereka mulai mencari nama mereka di jurusan yang didaftar. Tia berteriak karena nama lengkapnya tertera di situ beserta nama negaranya. "Tinggal aku," ujar Zelin dengan jantung yang sedang berdetak kencang. Dia membaca dan tidak menemukan namanya di situ. "Sepertinya aku tidak lolos," ujar Zelin sedih. "Yang benar." Tia kurang yakin. Dia mengecek nama Zelin. Ponselnya Zelin berdering, ada nomor asing di layar ponselnya. "Ya halo," sahut Zelin tidak bersemangat. "Zelin, ini aku, Koko," ujar Koko dari ujung ponselnya. "Iya Ko, ada apa?" Zelin benar-benar tidak bersemangat untuk menjawab panggilan dari siapapun. Tapi dia tidak ingin mengecewakan Koko, karena hubungan mereka baru saja membaik dan tidak mungkin rusak karena rasa sedihnya karena tidak diterima di universitas terkenal.
Zelin, nama lengkap kamu Zelin Putri Raharsya kan? Tanya Koko dari ujung ponselnya. Iya, memangnya kenapa? Tanya Zelin yang masih bingung. Sepertinya kamu lolos. Ucapan Koko membuat Zelin menarik kembali koran yang ada di tangan Tia. Di mana kamu membaca namaku? Tanya Zelin dari ujung ponselnya. Di halaman 20, nama kamu paling atas, jurusan bisnis, jelas Koko. Zelin membuka halaman 20 dan yang dikatakan Koko ternyata benar. Namanya ada di urutan paling atas. Zelin berteriak senang. Akhirnya dia diterima masuk di universitas itu tanpa harus mengulang tahun depan. Terima kasih, Ko, ucap Zelin. Sama-sama. Koko bingung mau mengatakan ke Zelin. Koko, apa kamu ada waktu hari ini? Tanya Zelin. Ada? Sahut Koko gugup. Seharusnya dia yang akan mengajak Zelin, tapi ternyata gadis itu yang melakukannya lebih dulu. Kita bertemu di pusat perbelanjaan, sahut Zelin dari ujung ponselnya. Keduanya langsung bergegas menuju pusat perbelanjaan, yang mana jarak yang ditempuh menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Ketika keduanya sampai di tempat tersebut, Zelin mengirim pesan singkat tentang keberadaannya, dan dengan cepat dapat balasan dari Koko. Apa katanya? Tanya Tia. Dia sudah menunggu kita di dalam, sahut Zelin. Kedua sahabat itu masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Mereka disuguhkan dengan pemandangan berupa aneka pedagang yang menjual pakaian, tas, dan yang lainnya. Zelin dan Tia mencari keberadaan Koko. Zelin menghubungi Koko kembali. Ko, kamu di mana? Tanya Zelin dari ponselnya. Aku di depan kamu, sahut Koko. Zelin memandang ke arah depan dan melihat Koko sedang berjalan ke arahnya. Tia berbisik ke Zelin. Lin, coba perhatikan tangan Koko, bisik Tia. Zelin memperhatikan di mana Koko menyembunyikan sesuatu di belakang badannya. Dan ketika sudah berada di hadapan Zelin, pria itu mengeluarkan buket bunga mawar ke hadapan Zelin. Apa ini, Ko? Tanya Zelin bingung. Ini ucapan selamat untuk kamu karena telah berhasil diterima di universitas terkenal. Zelin lega. Di pikirannya sempat berpikiran jika Koko ingin mengucapkan kata cinta kepadanya. Terima kasih. Zelin menerima buket bunga itu. Aku juga diterima di universitas itu. Tapi kenapa aku nggak dapat? Sindir Tia. Maaf Tia, aku lupa membelikan bunga untuk kamu. Tapi aku punya gantinya. Koko menyerahkan coklat ke Tia. Gadis itu tersenyum. Ini lebih baik daripada bunga tidak bisa dimakan, ucap Tia. Zelin mau merebut coklat yang ada di tangan Tia, tapi Koko buru-buru menahannya. Tenang Zelin, aku juga membelikan untukmu. Koko menyerahkan kotak coklat yang berbentuk hati, yang tentu saja membuat Zelin bingung untuk menerimanya. Kalau kamu nggak mau, aku berikan ke Tia. Ujar Koko hendak menyerahkan kotak coklat itu ke Tia. Enak aja, dia sudah dapat. Zelin mengambil kotak coklat itu dari tangan Koko. Pria itu tersenyum, karena satu langkah lagi untuk mendapatkan cinta Zelin. Ketiganya menyusuri pusat perbelanjaan, walaupun tidak ada yang mereka beli, setidaknya mereka senang karena dapat menghabiskan waktu secara bersama-sama. Ko, bagaimana kamu tahu kalau aku mengambil jurusan bisnis? Tanya Zelin seraya berjalan beriringan dengan mantan kekasihnya dan sahabatnya. Apa kamu lupa? Dulu kamu pernah mengatakan kepadaku tentang jurusan yang akan kamu ambil.
Koko mengingatkan kembali kenangan bersama mereka. Zelin hanya dapat tersenyum. Dia melupakan kejadian itu. Itu toilet, ujar Zelin seraya menunjuk toilet. Kalau mau ke toilet silahkan, sahut Koko. Tia, yuk, ajak Zelin. Aku gak kebelet, kamu saja, sahut Tia. Zelin pergi ke toilet. Tinggal Koko dan Tia yang berdiri tidak jauh dari toilet. Koko dan Tia saling melirik. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.